Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi nikmat kepada kita, yaitu nikmat kehidupan, nikmat mata, nikmat telinga, dan masih banyak nikmat yang tidak saya sebutkan lagi. Kemudian, jikalau Allah jadikan lautan sebagai tinta dan seluruh isi bumi dijadikan sebagai kertas, niscaya tidak sanggup untuk menulis semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salawat seiring salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menyiarkan agama Islam, agama yang paling mulia. Jikalau dulu Nabi Muhammad SAW tidak menyiarkan agama Islam, mungkin saja sekarang kita lebih jahil daripada jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Penghormatan saya kepada Al-Mukarram Syekhuna wabil khusus kepada Bapak Zulkifli yang saya hormati, dan kemudian kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Dan kemudian sebelum saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, selebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Khalis Nur Hidayatullah. Saya berasal dari YIN Luxmawe, berasal dari unit 2 Pendidikan Agama Islam. Dan kemudian saya akan masuk ke dalam pembahasan saya, yaitu pembahasan dasar-dasar Al-Quran. Dasar-dasar Al-Quran dan hadis tentang tasawuf dan perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat tentang tasawuf. Jadi di situ sebelum saya menjelaskan apa itu dasar-dasar Al-Quran dalam tasawuf, selebih baiknya saya menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mengetahui bagaimana cara menyucikan dan bagaimana cara menyucikan dan menjadikan akhlak yang mulia. Itu yang dimaksud dengan tasawuf. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan manusia bersifat lahir dan batin. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah? Yang dimaksud dengan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah ialah ketika seorang hamba mencintai Tuhannya, barulah Tuhannya mencintai hambanya. Begitulah kira-kira. Kemudian bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Bagaimana? Bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin itu adalah ciri-ciri orang yang tasawuf. Kemudian bersikap tegas terhadap orang kafir. Bukan berarti semua orang kafir kita harus bersikap tegas. Bagaimana orang kafir yang menghina agama Islam, itu kita harus bersikap tegas. Kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bukan berarti kita berperang. Mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW memang berjihad di jalan Allah adalah berperang. Tapi di zaman sekarang, yaitu berjihad dengan cara politik, yaitu dengan acuan apa yang bisa dikatakan.
Itulah. Kemudian tidak takut terhadap celaan. Orang mukmin tidak takut terhadap celaan. Begitu juga dengan orang kafir. Dan kemudian mereka selalu menegakkan ukhuwatul Islamiyah. Dan kemudian saya sedikit menjelaskan tentang perilaku sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Muhammad mengumumkan bahwa akan terjadinya perang Tabuk, ketika itu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di saat itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau berkata, "Hai sahabat-sahabatku, siapakah yang mau menyumbang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tanpa tersendak-sendak, Abu Bakar Siddiq menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian, "Seluruh harta saya akan saya sumbangkan kepada di jalan Allah." Kenapa? Karena beliau sangat cinta terhadap agama Allah dan pada Rasul dan pada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak takut miskin. Begitulah ciri-ciri orang tasawuf. Orang tasawuf itu ciri-cirinya dia menjauhkan dirinya dari dunia dan lebih dekat kepada akhirat, lebih mengingat kepada Allah. Makanya orang tasawuf itu terlihat lebih diam, lebih tidak banyak bicara. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Kita pilih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.